Anakku telah tiada dan itu disebabkan oleh suamiku. Bagus, bagus. Sungguh anak yang penurut. Sama sekali tidak merepotkan. Dia tidak menginginkan anak kita, tapi sekarang dia malah menggendong anak orang lain. Qin Yuesheng, Sudah kubilang cepat tinggalkan pekerjaan itu. Penghasilanmu setiap bulan sangat sedikit. Lebih baik Kak melayani Yiyi. aku dengan baik di rumah. Kumohon jangan sakiti bayi di kandunganku. Cunyi, bisakah kamu sedikit mengerti keadaan? Aku dan dan Ali Shenge sudah tumbuh bersama sejak sejak kecil. kecil. Dia hanya adik perempuanku. Memangnya kamu itu siapa? Sudahlah, kamu hanya seorang karyawan kecil, tidak mengerti apa-apa. Jangan ikut campur. Selama aku mau, posisi Nyonya Qin akan menjadi milikku. Cukup, Zeng Zeng Cunyi. Cunyi. Mati saja kau. Zeng Cunyi. Qin Yuesheng, kamu lupa? Xin Sheng bisa mencapai kesuksesan saat ini berkat keahlianku. Biarkan saja perusahaanmu menjadi penguburan bagi anak kita. Dokter, sebenarnya ada apa denganku? Selamat, Anda hamil 3 bulan? Apa? Anda sedang mengandung? Sudah 3 bulan? Apakah Anda belum menyadarinya? Saya mengerti Anda para anak muda ingin mengejar karier. Saya bisa memahaminya, tapi jangan selalu bekerja tanpa mengenal waktu, ya. Apa Anda lembur semalaman sebelum datang ke sini? Kalau tidak, Anda tidak akan pingsan. Perusahaan suamiku sedang ada masalah. Aku ingin membantunya. Perusahaan suami Anda yang lebih penting atau kesehatan Anda sendiri yang lebih penting? Anda sedang hamil sekarang, selama masa kehamilan harus perhatikan istirahat. Mengerti? Saya mengerti. Qin Yuesheng, kita akan punya anak. Shenge, apakah teleponmu berdering? Apakah Kak Yiyi menelepon untuk mengecek keberadaanmu? Shenge, datang menemaniku untuk pemeriksaan kehamilan selarut ini. Pasti sulit menjelaskannya kepada Kak Yiyi, ya? Sepertinya aku sudah merepotkanmu, ya? Tidak apa-apa, abaikan saja. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Shenge, senang sekali ada kamu. Jika terjadi sesuatu pada anak ini, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tenang saja, aku sudah mencarikan dokter terbaik untukmu. Pasti akan membuat persalinanmu berjalan lancar, percayalah. Sepertinya itu hanya ilusiku. Cunyi, mana mungkin dia ada di sini? Shenge, karena dokter bilang bayi tidak ada masalah. Kalau begitu, kita pulang saja dulu. Tadi aku seperti mendengar bayi bilang padaku ingin minum sup ayam yang kamu masak. Kelihatannya yang ingin minum sup ayam adalah orang lain. Ya, ayo. Pulang, masakan sup ayam untuk bayi. Cunyi, percayalah padaku. Setelah perusahaan go public, aku pasti bisa membuatmu hidup dengan nyaman. Aku percaya padamu. Semoga paten ini bisa mengatasi kesulitan mendesak perusahaan Yuesheng. Kamu sudah kembali, aku akan menghangatkan sup untukmu. Mem, hari ini seseorang mengirimiku proposal yang luar biasa. Sungguh seperti rezeki tak terduga. Sudahlah, jangan bicarakan ini dulu. Biarkan saja itu menjadi rahasia. Asalkan Yuesheng bisa sedikit lebih lega, itu sudah cukup.
Qin Yuesheng, mengapa kamu berubah menjadi seperti ini? Halo, ada apa? Xu Bailey. Xu Bailey, Kak Yiyi, Shengge lagi sibuk di sini. Ada perlu apa? suruh Qin Yuesheng angkat telepon ini. Chunyi, ada masalah di rumah Xiaoli. Dia butuh bantuan. Malam ini aku tidak akan pulang. Qin Yuesheng, kamu mau menginap di rumah wanita lain begitu? Kak Yiyi, jangan terlalu pelit begitu. Shengge hanya datang untuk membantuku, bukan? Chunyi, aku benar-benar sedang sibuk. Xiaoli dia. Sibuk bermesraan dengan Xu Bailey? Qin Yuesheng, aku tidak setuju kamu menginap di rumahnya. Aku tanya kamu pulang atau tidak? Zheng Chunyi, kamu benar-benar berani datang ya? Apa katamu? Dasar perempuan tak tahu diri, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Lepaskan. Ada apa ini? Shengge, Kak Yiyi datang ke rumah mencarimu, dan dia memaki-maki aku tidak tahu malu. Chunyi, kenapa kamu datang? Bukankah aku sudah bilang? Qin Yuesheng, aku baru saja masuk, belum mengucapkan sepatah kata pun, dia sudah menjambak rambutku. Kak Yiyi, apa yang kamu katakan? Aku jelas-jelas tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu memfitnahku? Ini apa? Bukan apa-apa, hanya hasil pemeriksaan kesehatan biasa. Kamu sakit? Kenapa tidak memberitahuku? Memberitahumu, bukankah aku sudah meneleponmu? Apa kamu mengangkatnya? Aku sedang ada urusan. Chunyi, kamu? Shengge, kamar yang kusediakan untukmu masih agak berantakan. Bagaimana kalau kita rapikan dulu? Chunyi, sebaiknya kamu pulang dulu. Xiaoli sedang tidak enak badan, dia butuh seseorang untuk merawatnya. Sebagai seorang kakak, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ayo pergi. Qin Yuesheng, aku ingin lihat berapa banyak alasan lagi yang kamu punya. Shengge, kamu sungguh baik padaku. Kamu sangat membantuku, Kak Yiyi tidak akan keberatan kan? Tidak masalah. Dia tidak akan berani protes. Shengge, hanya kamu yang paling menyayangiku. Sejak kecil, kamu selalu paling memanjakanku. Jika tidak ada kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Wei Chuan tiada, hanya tersisa aku dan anak ini. Jika tidak ada kamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang tua yang mengincar warisan Wei Chuan itu. Shengge, untung ada kamu. Wei Chuan juga temanku. Kami bertiga sudah seperti saudara. Merawatmu adalah kewajibanku. Qin Yuesheng, apa yang sedang kalian lakukan? Qin Yuesheng, apa yang sedang kalian lakukan? Qin Yuesheng katanya dia mau membantu dan harus tinggal di sini. Inikah bantuan yang kamu maksud? Chunyi, kami hanya berinteraksi sewajarnya. Jangan terlalu terkejut seperti itu. Berinteraksi sewajarnya? Kalian tadi bahkan berpelukan. Kalau saja aku benar-benar pulang, apa kalian sudah tidur di ranjang yang sama? Zhang Chunyi, tutup mulutmu. Mengapa pikiranmu begitu kotor? Aku dan Xiaoli tidak melakukan apa-apa. Kamu curiga sepanjang waktu. Apa itu menyenangkan? Iya Kak Yiyi, kamu terlalu sensitif, ya. Aku dan Sheng tumbuh bersama sejak kecil.
berpegangan tangan atau berpelukan, itu sangat normal. Jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Diam, ini bukan urusanmu. Zheng Chunyi, kapan kamu akan berhenti? Xiaoli adalah adikku, kamu mempersulitnya dan bertingkah tidak masuk akal. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Shenge, aku yang salah. Aku terlalu bergantung padamu. Huai Chuan sudah tiada. Sekarang, yang bisa kuandalkan hanyalah kamu, kakak. Kak Yiyi, mungkin dia merasa aku terlalu tidak tahu batasan. Bagaimana aku berinteraksi dengan Xiaoli? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Minta maaf pada Xiaoli. Kamu memukulku demi dia? Zhang Chunyi, kamu lembur setiap hari, apa otakmu sudah ikut rusak? 2 hari ini, jangan pergi ke kantor untuk bekerja. Renungkan baik-baik di rumah atas perintahku. Sekarang adalah masa kritis New Century Iterative Version, dan kau menyuruhku tinggal di rumah? Benar, Kak Yiyi adalah staf departemen teknis perusahaan kami. Tanpa dia, perusahaan ini akan bagaimana? Kau hanyalah seorang karyawan biasa. Perusahaan tanpamu bukan berarti tidak bisa berjalan. Mengapa harus bekerja sekeras itu? Benar, Kak Yiyi. Kau bisa masuk ke perusahaan, bukankah hanya mengandalkan wajah Shenge? Mengapa harus berakting seakan kau bekerja sekeras ini? Chunyi, perusahaan sekarang kekurangan staf, banyak kesulitan di mana-mana. Maukah kau datang ke perusahaan untuk membantuku? Hanya jika kau membantuku, baru aku bisa merasa tenang. Boleh saja. Chunyi, hebat sekali. Aku sudah tahu kau tidak akan meninggalkanku. Ada engkau di sisiku, aku tidak takut pada apapun. Aku umumkan, kau Zheng Chunyi adalah bagian terpenting dari puzzle Exin Xiang milikku. Chunyi, aku mencintaimu. Demi tidak memberimu tekanan, aku memberikan paten teknologi kepadamu secara anonim, membuat Xinjiang bangkit kembali. Bekerja setara 2 orang, tanpa mengeluh sedikit pun, berada di posisi terbawah di perusahaan, ternyata hanya mendapat penilaian sebagai karyawan biasa. Qin Yuesheng, hati nuranimu sudah dimakan anjing. Kau benar-benar buta mata dan hati, itu sungguh keterlaluan. Aku tidak penting, baik. Qin Yuesheng, karena kau memandang rendah diriku, menganggapku hanya tokoh kecil yang bergantung padamu, baiklah. Kalau begitu kita bercerai. Kalau begitu, kita bercerai. Apa katamu? Ku bilang kita bercerai, aku akan mewujudkan hubungan kalian. Kau. Zheng Chunyi, apa yang sedang kau ributkan? Bisakah kau sedikit lebih rasional? Tanpa diriku, bagaimana kau bisa hidup? Zhang Chunyi, aku tidak setuju bercerai. Bercerai atau tidak, aku yang memutuskan. Chunyi, kenapa kau berubah menjadi seperti ini? Dulu kau jelas-jelas. Qin Yuesheng, kau masih berani menyebut masa lalu? Chunyi, aku hanya ingin kau meminta maaf pada Xiaoli. Kenapa reaksimu harus sebesar ini? Aku tidak salah, kenapa harus meminta maaf? Lalu kau pikir kau siapa berani memukulku? Aku memukulmu. Karena caramu bicara sangat buruk, kau pantas mendapatkannya. Kau seenaknya saja menjelek-jelekan aku dan Xiaoli. Seharusnya memang kau meminta maaf. Qin Yuesheng, kau gila. Cukup. Zheng Chunyi, sekarang kau ikut denganku, minta maaf pada Xiaoli. Ayo. Shenge. Ya, maafkan aku. Ini semua salahku. Sebaiknya kau kembali saja bersama Kak Yiyi. Tidak apa-apa.
Ini bukan salahmu. Qin Yuesheng, aku yang terluka, tapi kau malah sibuk menghibur wanita itu. Mungkinkah dia benar-benar hamil? Katakan, Nona Shu, sudah diselidiki dengan jelas, Zheng Chunyi memang sudah hamil 3 bulan. aku mengerti. Zhang Chunyi ingin membalikan keadaan dengan bayi di perutnya dan terus menjerat Shengge. Mimpi saja. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Kak Yiyi, sudah mulai bekerja ya? Apa sakitmu sudah sembuh total? Sudah jauh lebih baik. Kak Yiyi, kau tidak tahu? Selama beberapa hari kau tidak masuk ini, ada gosip besar yang beredar di kantor. Gosip apa? Sini. Direktur Qin dan Sekretaris Shu, ternyata mereka ada main. Semua orang membicarakan bahwa bayi di perut Sekretaris Shu itu sebenarnya anak haram Direktur Qin. Aku bisa membuktikannya. Beberapa hari yang lalu aku melihat Direktur Qin membawa Sekretaris Shu untuk pemeriksaan kehamilan. Mereka berdua sangat mesra. Apa Direktur Qin tidak menjelaskan atau mengklarifikasi apapun? Tidak, Direktur Qin tidak mengatakan apa-apa. Bukankah itu berarti dia setuju? Aku dengar Direktur Qin dan Sekretaris Shu itu teman masa kecil, tumbuh bersama sejak kecil. Sepertinya mereka bahkan sudah menikah. Laki-laki tampan dan wanita cantik, mereka cukup serasi. Qin Yuesheng, mengapa kau tidak mau mengumumkan hubungan kita? Chunyi, kau terlalu polos. Mengumumkan hubungan kita sekarang tidak ada gunanya untukmu, untukku, atau untuk Xinsheng. Chunyi, ayo duduk. Coba pikirkan, sekarang Xinsheng sedang berada di masa krusial untuk go public. Citraku harus benar-benar sempurna. Apakah aku ini aib bagimu? Seorang CEO muda menikah mendadak dan menikahi karyawannya sendiri. Opini publik ini bukankah sudah cukup menghebohkan? Bukankah ini sudah cukup bagi pesaing? Untuk menjadikannya bahan perbincangan dan fitnah? Tapi kita saling mencintai dengan tulus dan pernikahan kita sah secara hukum. Saling mencintai dengan tulus, yang dilihat orang lain hanyalah permainan curang. Chunyi, apa kau pikir media akan melepaskanmu? Mereka pasti akan membicarakanmu habis-habisan. Aku melakukan ini sebenarnya juga demi kebaikanmu. Tapi Tidak ada tapi-tapi. Chunyi, tunggu sampai aku Qin Yuesheng menjadi idola baru di industri ini dan posisiku stabil. Aku pasti akan mengumumkan kepada seluruh dunia dengan bangga bahwa kaulah istriku. aku percaya padamu. Demi masa depan kita, aku rela menunggu. Lihat, Nyonya Qin datang. Cepat lihat, Nyonya Qin sudah datang. Sekretaris Shu. Silakan duduk. Ayo, makan bersama. Jadi, aku adalah batu sandungan bagimu yang menyebabkan reputasimu rusak di mata publik. Tapi Shubaili tidak begitu. Ternyata dari awal sampai akhir, yang selalu tersembunyi, yang tidak pernah kamu cintai, hanya aku Zheng Chunyi. Kak Yiyi, bisakah kamu berhenti terus-terusan mengganggu Shengge? Astaga, gosip heboh apa ini? Masa Kak Yiyi? Jangan-jangan Wow, istri sah memarahi orang ketiga. Ini sungguh mendebarkan. Kurasa Zheng Chunyi ini melihat dirinya tidak naik pangkat selama 2 tahun ini, mulai punya niat buruk. Benar-benar luar tampak baik, tapi hati siapa yang tahu? Shubaili, omong kosong apa yang kamu katakan ini? Zheng Chunyi, apa aku salah bicara? Bukankah kamu yang terus menempel pada Shengge tanpa tahu malu?
Yue Shengge, Xiaoli adalah adik perempuan yang tumbuh besar bersamaku. Dan bayi di dalam kandungannya adalah anak dari temanku. Nona Su, dia juga bukan orang ketiga. Mulai sekarang, siapapun yang menyebarkan rumor di perusahaan, bereskan barang-barang kalian, dan angkat kaki. Nona Shu, Cih, Qin Yuesheng, kau benar-benar tidak tahu, malu mengatakan hal seperti itu. Sepertinya kami salah menyalahkan Kak Yiyi. Semuanya jangan bicara sembarangan lagi. Sekretaris Shu ternyata sudah punya suami. Lalu mengapa dia masih menempel pada Direktur Qin? Benar, dipanggil Nyonya Qin, dia bahkan merasa bangga, membuat semua orang mengira anak itu anak Direktur Qin. kalian semua diam. Tampaknya Shengge masih menyimpan perasaan untuk Zheng Chunyi. Jika dia tahu bahwa Zheng Chunyi hamil. Tidak boleh. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Posisi Nyonya Qin harus menjadi milikku. Zheng Chunyi, menyingkirlah. Halo, Nona Zheng, ada masalah dengan pemeriksaan kandungan Anda? Ini adalah janin yang berhenti berkembang. Mohon Anda segera datang ke rumah sakit. baik aku akan segera ke sana. Tidak perlu dia tahu. Bagaimanapun, kami akan bercerai. Anak ini milikku sendiri. Zhang Chunyi. Kalau begitu, mari kita lihat apakah Shengge akan memilihmu atau memilihku? Kak Yiyi. Kenapa buru-buru pergi? Ada urusan apa sampai terburu-buru begitu? Minggir. Zheng Chunyi. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau mengandung anak haram Shengge. Apa katamu? Mari kita bertaruh. Katakanlah, jika kita berdua mengalami insiden buruk pada saat yang sama, apakah dia akan memilih anak di dalam kandunganmu atau anak di dalam kandunganku? Kau gila. Anakku, Eksubaili, kumohon, selamatkan anakku, bawa aku ke rumah sakit. Qin Yuesheng, aku tidak mau dia lagi. Aku hanya mau anakku, kumohon. Benarkah? Terlambat. Ali, kau di mana? Ali, Anakku, tolong selamatkan anakku. Ali, kamu. Tolong selamatkan anakku. Chunyi, kamu. Ada apa dengan kalian? Rumah sakit, bawa aku ke rumah sakit. Yue Sheng, tolong selamatkan anakku. Ini adalah satu-satunya anakku dan Huai Chuan. Semua akan baik-baik saja, Ali. Tenanglah, aku di sini. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Chunyi, ambulans akan segera tiba. Tunggu sebentar. Qin, Yusheng, aku juga sedang hamil. Baru 3 bulan, ini adalah anak pertama kita. Kak Yiyi, aku celaka karena ingin menyelamatkanmu. Kenapa kamu tega berbohong seperti itu? Meskipun kamu hanya ingin mengulur waktu, tapi kamu tidak boleh menyakiti anakku. Shengge, cepat bawa aku ke rumah sakit. Aku, Cukup, Zheng Chunyi. Aku tidak pernah menyangka kamu orang seperti ini.
Di saat genting seperti ini, kamu masih saja membuat kebohongan. Ambulans akan segera datang. Aku tidak punya waktu bermain-main denganmu. Nyonya Zeng, kami turut menyesal janinnya tidak dapat diselamatkan. Anda mengalami pendarahan hebat saat dibawa ke sini. Kami sudah bertanya kepada keluarga, dia setuju untuk melakukan prosedur medis dan sudah menandatangani surat persetujuan. Dokter, formulir persetujuan prosedur medis itu bisakah saya melihatnya? Qin Yuesheng, kamu di mana? Aku sedang menemani Bailey di rumah sakit. Dia mengalami guncangan emosi yang cukup besar. Sekarang dia harus menjalani perawatan. Rumah sakit? Bersalin? Zheng Chunyi, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Bagaimana kamu bisa hanya demi kepentingan pribadimu melukai seorang anak? Bagaimanapun juga, anak itu tidak bersalah. Anakku, kamu telah membunuh anak kita dengan tanganmu sendiri. Namun di sini, kamu menyalahkanku demi anak orang lain. Apa katamu? Dokter. Dokter. Saya kesakitan. Nyonya, harap tenang. Air ketuban Anda belum pecah. 2 hari lagi baru akan tiba waktunya. Chunyi, apa yang kamu katakan? Aku sedang sedikit sibuk. Ada urusan apa? Kita bicarakan di rumah saja ya. Aku sakit sekali. Sudah, jangan ribut. Dokter bilang semuanya baik-baik saja. Aduh, benar-benar nasib orang berbeda-beda ya. Pasien yang dipindahkan dari UGD minggu lalu mengalami keguguran dan pendarahan hebat, baru saja selesai operasi kuret terbaring sendirian. Di ranjang rumah sakit, kasihan sekali melihatnya. Katanya dia mengalami kecelakaan mobil dan pengemudi yang menabrak melarikan diri. Ah, kasihan sekali. Lihatlah yang di sana, baru melahirkan kemarin. Suaminya sangat perhatian, betapa mesranya mereka. Wanita itu benar-benar harus jeli memilih pasangan hidup. Qin Yuesheng. Sangat menyenangkan, ya? Chunyi, kenapa kau? Apa ini? Cepat singkirkan. Jangan menakut-nakuti anak itu. Apa maksudmu? Ini anak kita. Anak. Kita Kau sendiri yang telah menyingkirkan anak kita, tetapi di sini kau menyalahkanku demi anak orang lain. Nak, aku tidak punya waktu untuk bermain pura-pura denganmu. Anak kita sudah berusia 4 bulan, sudah terbentuk, punya detak jantung. Aku bahkan bisa merasakan dia bergerak, tapi dia hilang. Semua karena kau dan juga kau. Chunyi, aku Qin Yuesheng, kau mengasihani Shubaili, mengasihani anak Shubaili, lalu bagaimana dengan anakku? Dia baru 4 bulan, tapi sudah dibuang oleh ayah kandungnya sendiri. Bahkan seekor harimau tidak memakan anaknya sendiri. Qin Yuesheng, kau benar-benar makhluk tak berperasaan. Shengge. Kau melindungi anaknya, lalu bagaimana dengan anakku? Apakah dia pantas meninggal begitu saja? Chunyi, dengarkan penjelasanku, bukan itu maksudku. Qin Yuesheng, kau melupakan semua janji yang pernah kau ucapkan? Apa masih ada satu kata? Jujur yang keluar dari mulutmu. Kau melupakan semua yang kau janjikan padaku? Kau melupakannya? Chunyi, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Chunyi, saya pasti akan bersikap baik padamu.
kita akan memiliki sebuah keluarga, dan di masa depan kita juga akan punya seorang anak. Saya pasti akan bersikap baik pada kalian. Chunyi, saya cinta kamu. Chunyi, saya tidak bermaksud seperti itu. Cukup. Jangan bicara lagi. Qin Yue Sheng, saya tidak butuh belas kasihanmu yang palsu ini. Tingkahmu ini sungguh membuat saya jijik. Maafkan saya, Chunyi. Saya salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Saya sudah muak. Kita sampai di sini saja. Chunyi, saya... Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, lepaskan saya, mari kita bercerai. Chunyi, aku... Surat pengunduran diri sudah kuserahkan ke bagian personalia. Setelah serah terima pekerjaan selesai, kita tidak perlu bertemu lagi. Chunyi, meskipun kita sudah bercerai, kau tidak perlu berhenti dari perusahaan hanya karena kau ingin membalasku, kan? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak bisa lagi bertahan di Shinseng. Yingxiang sekarang adalah salah satu perusahaan terkemuka di industri ini. Meninggalkanku, meninggalkan Shinseng dengan kemampuanmu sendiri, tanpa koneksi. Bagaimana kau bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Tidak perlu repot-repot memikirkanku. Bagaimana masa depanku atau di mana aku akan bekerja, tidak ada hubungannya denganmu. Chunyi, tekanan di Beicheng tidak kecil. Kau tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Aku juga melakukan ini demi kebaikanmu. Bisakah kau pergi sekarang? Zhang Chunyi, sebaiknya kau jangan sampai menyesal. Tembus, tembus. Tembus. Kita akhirnya berhasil menembusnya. Departemen teknologi kali ini bekerja dengan hebat. Pengoptimalan algoritma kali ini benar-benar ide yang jenius. Krisis teratasi, Xinjiang terselamatkan. Bagus. Dan lagi, kali ini Departemen Teknologi dapat pujian besar. Semuanya akan dapat bonus. Oh, bagus. Bagus. Siapa yang menyelesaikannya? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Peduli apa? Anggap saja dewa membantu kita, ya kan? Syukurlah, akhirnya saya bisa tidur nyenyak. Baiklah, semuanya. Lanjutkan pekerjaan kalian. Semangat. Untung saja kemarin saya meminta guru untuk datang membantu menyelesaikan masalah ini. Sepertinya Shinseng benar-benar telah melewati krisis. Sekarang Yue Sheng bisa bernapas lega. Bagus. Qin Yue Sheng, kamu dan Shinseng, tunggu saja kehancuran kalian. Apa katamu? Dunia baru itu adalah karyaku. Chunyi, apa yang kamu katakan? Padahal dunia baru itu kecil. Terus aja bodoh seperti ini. Aku malas bicara denganmu. Kamu... Bertahun-tahun ini, aku telah menyelesaikan banyak proyek besar dan kecil untuk grup Shinseng. Namun yang tertulis namaku pada akhirnya sangat sedikit. Kau menggunakan keringat darahku untuk membuka jalan bagi kekasihmu, Qin Yue Sheng. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Oh, Kak Yiyi, kau sudah berkemas secepat ini? Penghargaan kontribusi khusus yang diberikan untuk Oculus sekarang malah menjadi alat untuk Qin Yue Sheng membujukmu. Meninggalkan Shinseng, siapa lagi yang bisa memberimu makan? Seperti Shengge, aku sarankan kau, kemanapun kau harus pergi, pergi saja dari sana. Sampah sepertimu di Beicheng sama sekali tidak akan bisa bertahan. Memang tidak bisa dibandingkan dengan Sekretaris Xu yang mengambil jasa orang lain dan menganggapnya harta. Kau membicarakan ini ya? Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih kepada Oculus ini.
yang tidak pernah menunjukkan diri. Aku hanya menyebutkannya sepintas saja. Shengge langsung yakin itu aku, dan buru-buru memberiku penghargaan. Subaili, kau boleh menipu orang lain, jangan sampai menipu dirimu sendiri juga. Barangku tidak ada yang bisa mengambilnya. Jangan pura-pura tidak tahu di sini. Tanpa dirimu, grup Xinsheng hanya akan menjadi lebih baik. Barangmu, ini tidak ada kaitannya sama sekali denganmu. Qin Yue Sheng, dunia baru hanya akan menjadi milikku. Kau tunggu saja sampai reputasimu hancur. Direktur Qin, sudah saya bereskan sesuai perintah Anda. Aku ingin lihat siapa di Beijing yang berani mempekerjakan teknisi yang reputasinya buruk seperti itu. Kalau begini, Nona Zheng mungkin akan kesulitan mencari pekerjaan di Beijing. Dengan kemampuan yang dia miliki, tanpa modal dan tanpa keahlian, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menulis kode. Meninggalkanku adalah pilihan terburuk. Cunyi, aku akan menunggu hari ketika kau kembali memohon kepadaku sambil menangis. Direktur Rong, ini adalah proposal untuk dunia baru 3.0. Aset paling berharga milik Qin Yue Sheng dari grup Xinsheng juga bernama Dunia Baru. Kau berencana menantangnya secara terbuka, ya? Ya, tetapi dunia baru milikku lebih kredibel dan lebih kreatif daripada miliknya. Yang ada di tangannya itu sudah ketinggalan zaman. Tetapi Xinsheng baru saja merilis pernyataan minggu lalu bahwa mereka akan memperbarui versi terbaru dari Dunia Baru. Nona Zheng, bagaimana kau memastikan bahwa yang ada di tanganmu adalah yang terbaik? Dunia baru sejak awal adalah karyaku. Langkah terakhir pembaruan itu belum selesai ketika aku pergi. Tidak ada yang bisa melanjutkannya selain diriku. Sistem itu cepat atau lambat akan lumpuh, dan saat itu harga saham akan anjlok. Namun sepengetahuanku, yang terdaftar di kantor paten bukanlah namamu. Buktinya semua ada di sini. Catatan kode asli, stempel waktu, Shurel, komunikasiku dengan dosen pembimbing, dan bukti resmi bahwa aku adalah pencipta aslinya. Qin Yue Sheng selalu berpikir setelah meninggalkan Xinsheng, aku bukan siapa-siapa lagi. Sekarang, urat nadi. Ensheng ada dalam genggamanku. Aku hanya perlu menekan sedikit, dan mereka semua akan tamat. Baik, berapa investasi yang kau butuhkan? 2 triliun rupiah diinvestasikan pada Shentong Keji. Aku yang akan mengelola perusahaan, dan kami yang akan memberikan dukungan teknis. Keluarga Rong memiliki saham, tidak lebih dari 30%. Sebagai imbalannya, kalian mendapat prioritas pada putaran berikutnya. Seleramu tinggi sekali. Setidaknya kita memiliki tujuan yang sama, menumbangkan Xinsheng. Kau yakin sekali bisa menghancurkan Xinsheng dan membuatku meraup keuntungan besar? Tanpa dunia baru, Xinsheng hanyalah ilusi. Qin Yue Sheng juga hanya cangkang kosong. Beri saya 2 bulan, setelah konferensi pers dibuka, saya akan membuat mereka benar-benar hancur. Berinvestasi pada saya, Anda tidak hanya akan menghasilkan uang, tetapi juga bisa melihat sendiri musuh Anda mengalami kejatuhan total. Ini jauh lebih menarik daripada sekadar menghitung uang, bukan? Menarik juga. Baiklah, 25% saham, 2 triliun rupiah. Anda yang mengelola perusahaan. Anda yang memegang kendali utama atas teknologi. Tetapi jika Anda tidak bisa menumbangkan Xinsheng dalam waktu 3 bulan, kontrak kita akan batal sepenuhnya, dan Anda harus menutupi kerugiannya sendiri. Setuju. Direktur Rong, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Tunggu saja pertunjukannya. Qin Yue Sheng, masa-masa indahmu sudah berakhir. Saya akan menggunakan apa yang telah Anda curi untuk mengubur Anda dengan tangan saya sendiri. Saya ingin tahu, apakah Anda sudah menerima hadiah perpisahan yang saya kirimkan? Shengge, gawat. Dunia baru 3.0 telah rusak, semua data berantakan. Apa?
Peringatan, sistem inti macet total, kesalahan fatal. Peringatan, aliran data terputus, protokol keamanan gagal. Seharusnya tidak begini, tes tekanan kemarin berjalan normal. Kenapa hari ini terjadi masalah besar? Sialan, benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Kerusakan ini adalah reaksi berantai. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sama sekali bukan bug biasa, tapi lebih seperti program penghancuran diri yang disengaja. Bagaimana ini? Apa perusahaan kita akan bangkrut? Shengge, masalah perusahaan sekarang sudah menyebar. Banyak pemegang saham datang bertanya padaku. Aku juga hampir tidak sanggup menahannya lagi. Tolong pikirkan cara lain. Lalu, ada harga saham. Harga saham terus menurun. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sudah diuji dan tidak ada masalah? Kenapa di saat yang begitu penting muncul masalah yang begitu serius? Jawab aku. Direktur Qin, entah kenapa, hari ini program tiba-tiba lumpuh total. Lumpuh total? Kalian ini benar-benar tidak berguna? Apa yang kalian lakukan selama ini? Shengge, tenanglah dulu. Kita pasti masih punya cara. Tidak tenang. Apa aku bisa tidak cemas? Apa kau tahu, jika kita tidak bisa melewati krisis ini dengan lancar, Xinjiang bisa berkemas-kemas dan tutup. Tapi kita sekarang ini tidak punya pilihan lain. Sudahlah. Xiaoli, sekarang kamu cari tahu siapa penanggung jawab proyek itu dan buat daftar orang-orang yang menangani setiap bagiannya. Baik. Shengge, sudah saya temukan. Bagian perusahaan yang bermasalah dulu ditangani oleh Zheng Chunyi. Sebelum dia mengundurkan diri, dia sempat mengubah sistem. Zheng Chunyi, kamu sedang bercanda, ya? Direktur Qin, sejujurnya saya katakan, setelah Kak Zheng pergi, ada banyak bagian yang dia tangani yang tidak kami pahami, jadi kami hanya bisa melanjutkannya sesuai arahannya. Tidak paham? Lalu mengapa kalian tidak bertanya sampai jelas, baru membiarkan dia pergi? Bagaimana cara orang yang bertanggung jawab atas serah terima ini bekerja? Saat itu Sekretaris Xu buru-buru mendesak serah terima, bersikeras bahwa modul-modul KII itu sederhana, dan bahkan meminta kami mengubah beberapa parameter sesuai saran optimasinya sendiri. Mungkinkah? Apa maksudmu? Kalian sendiri yang tidak kompeten masih mau melimpahkan kesalahan kepadaku? Begitu banyak orang tidak bisa menangani pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang tidak berguna, masih berani bicara? Kak Yiyi jelas-jelas sangat hebat. Hebat? Zheng Chunyi. Itu hanyalah teknisi, biasa saja. Sehebat apa sih dia? Begitu banyak orang yang mengambil alih, tapi tetap tidak bisa menangani pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang tidak berguna. Menurutku kalian ini hanya bermalas-malasan. Sampah. Sekumpulan sampah. Apakah Xinjiang menggaji kalian untuk apa-apa? Kode rusak yang ditulis oleh seorang wanita yang sudah mengundurkan diri, seberapa sulitnya sih itu? Tapi Kak Zheng adalah inti dari versi pembaruan kali ini. Inti? Berarti perusahaan tidak bisa berjalan tanpanya. Begitu? Langsung umumkan saja tutup. Cukup. Xinjiang membayar gaji. Kalian setinggi itu, apa untuk kalian makan gaji buta? Sekarang terjadi masalah, kalian mulai saling menyalahkan. Bailey, bukankah versi pertama dunia baru? Kamu yang memberikannya padaku? Kamu pasti tahu cara memperbaikinya, iya kan? Kerusakan yang dilakukan oleh orang seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam waktu singkat. Kamu, Saya juga harus menenangkan pemegang saham. Saya pergi dulu. kamu.
Asisten khusus. Lanjutkan penyelidikan. Selidiki mulai dari catatan versi pertama dunia baru. Zhang Chunyi, kau masih berani muncul di hadapanku. Jangan berpura-pura. Sistem dunia baru rusak tepat di bagian yang kau tangani. Apa kau menaruh dendam pada perusahaan dan sengaja memasang jebakan? Apa yang kau gumamkan? Zhang Chunyi, kau memiliki hati yang sangat jahat. Apa kau tidak tahu betapa besar kerugiannya bagi perusahaan? Kerugiannya mencapai ratusan miliar rupiah. Sekarang harga saham jatuh. Apa kau puas? Direktur Qin, surat pengunduran diri itu kau sendiri yang tanda tangani. Kewajiban pekerjaanku sudah selesai. Perusahaan bangkrut, itu masalah kalian, apa hubungannya denganku? Jangan berteriak padaku di sini. Baiklah, baiklah. Meskipun kau tidak sengaja. Sekarang situasinya darurat, hanya kau yang mengerti kode di bagian itu. Jadi, kau harus kembali ke Xinsheng untuk menyelesaikannya. Apa? Chunyi, mengingat masa lalu kita, aku memberimu kesempatan. Kembalilah, gajimu akan kutambah 30%. Direktur Qin, sikapmu yang merasa berhak memberi ini sungguh menjijikan. Jujur saja, Xinsheng dan kau, aku bahkan tidak sudi melihatnya. Zhang Chunyi, Xinsheng sekarang sedang dalam masa kritis hidup atau mati. Bagaimana kau bisa sekejam ini? Aku kejam, aku sudah keluar dari perusahaan, apapun yang terjadi pada perusahaan tidak ada hubungannya denganku. Keluar? Setelah meninggalkan Xinsheng, kau pikir kau ini siapa? Di industri ini siapa yang tidak tahu bahwa kamu dipecat karena kelakuan burukmu? Reputasimu sudah hancur sejak lama. Hanya aku yang memberimu kesempatan untuk makan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian Xinsheng tidak pantas dibandingkan denganku. Apa? Sekarang kamu seharusnya memanggilku Direktur Zheng. Direktur Zheng, Anda mendirikan perusahaan? Maaf kalau saya lancang bertanya. Yang Anda dirikan itu usaha binatu atau kedai barbeku? Terserah Anda mau percaya atau tidak, saya tidak perlu melaporkannya kepada Anda. Saya tahu, dulu saya mengabaikan Anda, itu adalah kesalahan saya minta maaf kepada Anda. Tapi Anda tidak bisa pergi karena marah kepada saya, lalu meninggalkan perusahaan. Chunyi, Anda demi kesombongan diri Anda sendiri. Berbohong dan menipu saya, ini masalah moral. Bagi Anda, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Benar, Kak Yiyi. Anda berani sekali bicara begitu. Shengge sudah merendahkan diri dan memohon kepada Anda. Anda masih bersikap jual mahal? Masih sengaja menggunakan kebohongan untuk menanggapi Shengge ya? Apa yang saya katakan benar adanya, terserah kalian mau percaya atau tidak. Kak Yiyi, sekarang Xinsheng sudah menghadapi masalah besar. Apa Anda ingin melihat hasil kerja keras Shengge selama bertahun-tahun dihancurkan oleh Anda? Apa urusannya dengan saya? Bukankah Anda bilang Anda adalah Oculus? Kenapa tidak pergi memperbaikinya? Mungkinkah Anda memang tidak bisa sama sekali? Anda. Kak Yiyi, teknisi yang perilakunya tidak beres seperti Anda, memangnya bisa mendapat pekerjaan bagus di mana lagi? Atau jangan-jangan Anda sudah mendapatkan kenalan baru? Shubaili, tempat tujuan saya tidak perlu Anda khawatirkan. Zhang Chunyi, siapa yang mengizinkan Anda bicara seperti itu? Kepada Xiaoli? Qin Yuesheng, Anda gila? Saya memang mau memberi Anda pelajaran. Mendirikan perusahaan, sungguh lelucon besar. Apa Anda tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan? Berapa banyak prosedur yang harus dilakukan? Kak Yiyi, aku rasa kamu salah paham. Aku tadi hanya bicara asal saja. Dalam waktu sesingkat ini, selain bergantung pada pria lain, hanya mengandalkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa sukses?
Aku sukses dengan mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa menjadi benalu. Apalagi seperti beberapa orang yang darahnya sudah dihisap habis, masih di sini merasa bangga diri. Mengandalkan diri sendiri? Zheng Chunyi, aku yakin kamu punya pria lain dan telah mengkhianatiku. Astaga, tidak kusangka orang ini terlihat baik-baik. Tapi melakukan hal seperti ini, ingin cari jalan pintas. Gaya hidup kitalah yang dirusak oleh orang seperti dia. Kenapa orang ini seperti itu? Benar-benar merusak industri. Bagaimana bisa orang seperti ini masuk ke konferensi pers? Suruh dia keluar. Keluar. Qin Yuesheng, hari ini adalah konferensi pers Shen. Tong Keji, aku tidak punya waktu untuk ribut-ribut denganmu di sini. Kamu tahu ini tempat apa? Zhang Chunyi, aku sarankan padamu, singkirkan pikiran-pikiran itu. Shen Tong Keji, bukan tempat yang bisa kamu panjat. Kak Yiyi, sebenarnya ini juga bukan salah Shengge. Intinya adalah, selain wajah ini, apalagi yang kamu punya? Tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Bukankah kamu hanya bisa bergantung pada pria? Dulu, bukankah kamu juga bergantung padaku? Baru mendapat kesempatan masuk Xinsheng. Bergantung padamu, Qin Yuesheng? Saat aku pertama kali masuk Xinsheng masih hanya perusahaan kecil dengan beberapa orang. Tapi kamu tahu, Shengge itu jenius. Bukankah kamu merasa Shengge punya masa depan? Lalu ingin menikmati hasilnya begitu saja dan mengambil keuntungan? Kak Yiyi, baru berapa hari? Kamu sudah menemukan pasangan baru. Jangan-jangan anak yang ada di perutmu itu bukan anak Shengge, tapi anak haram dari pria lain. Subaili, coba katakan sekali lagi. Zheng Chunyi, kamu melakukan hal sekotor ini, masih berani membentak orang lain. Qin Yuesheng, demi wanita simpanan ini, kamu bicara begitu padaku? Bahkan anakmu sendiri, kamu tidak akui? Apa yang Xiaoli katakan itu benar? Siapa yang bisa memastikan bahwa yang kamu kandung adalah anakku? Kak Yiyi, setelah bercerai, kamu mendapat banyak uang ya. Kalau dipikir-pikir, Shengge, dia benar-benar orang yang dimanfaatkan ya. Subaili, kau mau mati, ya? Shengge, tolong aku. Qin Yuesheng, kau juga cari mati? Cukup, Zheng Chunyi. Xiaoli, kau baik-baik saja? Cepat bangun. Xiaoli, kau tidak apa-apa. Sakit sekali. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu. Hentikan. Siapa yang mengizinkanmu berbuat onar di sini? Direktur Rong, Anda akhirnya datang. Wanita ini sudah gila. Berani membuat keributan saat konferensi pers. Saya sudah menasihatinya dengan baik. Tapi dia malah menampar saya. Benar, wanita ini tidak hanya membuat onar di Xinsheng. Sekarang dia datang ke konferensi pers Anda untuk membuat masalah. Seharusnya dia diusir. Sekarang juga. Kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Direktur Qin menuduh rekan kerja saya di depan saya. Apakah Anda tidak menganggap keluarga Rong penting? Rekan kerja, dia hanya seorang teknisi yang dipecat dari Xinsheng. Bagaimana bisa dia jadi rekan kerja? Jangan-jangan dia menggunakan cara yang tidak pantas ya? Direktur Qin, konferensi pers bukanlah sirkus. Kami tidak menyambut orang konyol. Jika Anda datang untuk membuat masalah, pergi sekarang juga. Qin Yuesheng, menurut saya yang harus pergi adalah kalian berdua. Memang mereka berdua? Iya, ribut sekali di depan pintu.
Sungguh memalukan. Jika saya dipermalukan seperti itu, pasti saya akan segera pergi dengan malu. Itulah mengapa orang bilang, orang tidak tahu malu itu tak terkalahkan. Sheng Ge tidak apa-apa. Meskipun Zheng Chunyi dekat dengan Direktur Rong, dia pasti hanya sekadar pajangan saja. Dia tidak akan mengancam kita. Para hadirin sekalian, sekarang konferensi pers kita resmi dimulai. Hebat sekali. Lihat saja konferensi pers kali ini. Para hadirin yang terhormat, sekarang konferensi pers kita resmi dimulai. Para hadirin, rekan-rekan media, selamat datang di konferensi pers paten Shentong Keji. Hari ini, kita akan mengungkap sebuah proyek penting, tingkat tonggak sejarah yang akan mengubah pemahaman dan membentuk kembali pola hidup cerdas di abad ini. Anda sekalian yang ada di sini akan menjadi saksi sejarah. Apakah ini hanya perasaanku saja? Proyek Shintong ini memiliki kesamaan yang terlalu tinggi dengan dunia baru, dan fungsi Shintong ternyata jauh lebih akurat daripada dunia baru. Sudahlah, apapun yang terjadi, konferensi pers kali ini adalah kesempatan penting bagi grup Xinsheng. Aku harus bertemu dengan CEO Shentong Keji. Mari kita sambut tokoh penting dari proyek Shintong, sekaligus Direktur Utama Grup Shentong, Zheng Chunyi, Direktur Zheng, untuk menjelaskan konsep inti dari teknologi ini kepada kita. Zheng Chunyi? Tidak mungkin. Bagaimana bisa Zheng Chunyi, si bodoh yang hanya bisa menulis kode itu? Tidak mungkin, pasti hanya nama yang sama. Aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Chunyi menjadi penanggung jawab proyek sebesar ini? Selamat datang semuanya di konferensi pers Shentong Keji. Saya adalah pembicara utama kali ini, Zheng Chunyi. Zheng Chunyi. Ternyata Chunyi benar-benar tidak membohongiku. Sekarang kamu seharusnya memanggilku Direktur Zheng. Tidak menyangka bukan? Qin US Heng. Aku yang dulunya kamu rendahkan hanya sebagai karyawan kecil yang tanpamu tidak berarti apa-apa. Sekarang berdiri di posisi yang lebih tinggi darimu, merilis paten yang lebih otoritatif. Jangan terburu-buru, ini belum berakhir. Aku akan membuatmu dan Shu Bailey mendapatkan balasan setimpal. Argumen tentang etika AI dari Direktur Zheng di konferensi pers hari ini sangat tajam. Saya bahkan ingin berinvestasi lebih banyak pada mereka. Ini adalah proyek hasil kerjasama dengan grup Rong. Saya dengar investasi perangkat kerasnya saja mencapai 9 digit dan itu belum termasuk biaya tak terduga. Nilai proyek ini sudah jelas pasti akan mendatangkan keuntungan. Direktur Qin, maafkan saya ada urusan lain, saya harus berbicara dengan Direktur Rong. Saya permisi dulu. Direktur Rong. Direktur Qin dari Xinsheng juga datang. Saya dengar Xinsheng mengklaim bahwa dunia baru versi upgrade terbaru mengalami masalah besar 2 hari ini. Harga sahamnya sudah turun beberapa poin. Setelah Shintong dirilis, arah penelitiannya sama dengan dunia baru, dan bisnisnya lebih unggul dari Xinsheng di segala aspek. Sepertinya Xinsheng kali ini benar-benar akan tamat. Perusahaan tanpa fondasi yang kuat memang seperti itu. Mudah bangkit, mudah juga runtuh, hanya bersinar sesaat, itu hal yang wajar. Bukankah ini mantan teknisi kita dari Xinsheng, Zheng Chunyi? Sekretaris Shu, Direktur Qin. Benar-benar pepatah lama mengatakan, kita harus melihatmu dengan pandangan baru ya. Baru berapa hari meninggalkan Xinsheng, tiba-tiba berubah menjadi Direktur Zheng. Direktur Rong memang punya pandangan yang bagus. Sepertinya Direktur Rong tidak tahu apa-apa, ya. Ada urusan apa? Jika tidak ada, pergi sana. Jangan terlalu serius begitu. Aku hanya penasaran, mengapa teknologi baru Shintong
Sangat mirip dengan dunia baru milik grup Xinsheng kita. Katakan saja terus terang, jangan berbelit-belit. Baik. Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Direktur Zeng ini dulunya juga karyawan grup Xinsheng kita. Saat dia berhenti, sepertinya dia tidak sengaja membawa sesuatu yang seharusnya tidak dibawa. Direktur Rong, Anda harus hati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan orang lain. Cunyi, apakah kamu adalah pengkhianat Xinsheng? Shubaili, kamu hanya tahu menggunakan cara rendah seperti ini menuduhku. Maksudmu apa? Oh, aku tahu. Direktur Zeng pasti tidak bisa menjelaskan. Jadi merasa malu dan marah, lalu mulai menyerangku dengan kata-kata ya. Cunyi, dunia baru adalah hasil kerja keras seluruh karyawan Xinsheng. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu membawanya hanya untuk menguntungkan orang lain. Kamu tidak boleh begitu tak tahu malu. Tadi kamu mau menyiram, sekarang aku kembalikan. Tidak perlu berterima kasih. Zeng Cunyi, apa yang kamu lakukan? Kalian bilang Sintong mirip dunia baru? Benar, memang mirip. Itu karena kerangka inti dunia baru, konsep algoritmanya semua berasal dari tanganku, Zeng Cunyi. Semua ini berasal dari tangan saya, Zeng Cunyi. Bagaimana mungkin? Cunyi, tolong jangan bercanda, ya. Dunia baru. Bukanlah karya Xiaoli? Xiaoli, Qin Yueseng, kau masih menganggap dunia baru sebagai karya Shubaili? Dulu, saat dunia baru kesulitan, dia berada di mana? Direktur Qin, setelah Anda meminta saya memeriksa catatan sebelumnya, saya menemukan ada sedikit masalah dengan catatan terobosan algoritma inti 3 tahun lalu. Katakan. Laporan yang diserahkan oleh Departemen Teknologi saat itu, solusi penyelesaiannya benar-benar tidak sinkron, seolah-olah itu ditulis berdasarkan jawaban yang sudah tersedia. Apa maksudmu? Bukankah masalah sulit saat itu diselesaikan oleh mereka dengan lembur? Saya curiga orang yang memecahkan masalah ini mungkin orang lain. Sheng Ge, jangan menelepon lagi. Pekerjaanmu sangat sibuk setiap hari. Kau bahkan tidak punya waktu untuk mengobrol denganku. Itu Xiaoli. Aku ada urusan lain. Meskipun pembaruan versi dunia baru terhambat, kita juga bisa berinvestasi pada proyek lain. Kita dapat memulihkan energi kita. Jangan terlalu khawatir. Benar, semuanya sudah terjadi. Menuntut pertanggungjawaban tanpa henti tidak ada gunanya. Kalau benar-benar tidak ada pilihan, aku akan membujuk Xiaoli untuk mengambil warisan Huai Chuan dan memberikannya padaku untuk kebutuhan darurat. Xiaoli pasti akan mengerti aku. Sudahlah, nanti saja kita bicarakan. Tidak mungkin. Dunia baru pasti bukan karyamu. Karya Zhang Cunyi, kau pasti bohong. Zhang Cunyi, kau bicara tanpa bukti. Semua orang pasti belum tahu bahwa Zhang Cunyi ini pernah berbohong saat masih bekerja di perusahaan kami, dan bahkan karena masalah moral, dia dikeluarkan dari perusahaan kami. Buktinya ada di sini. Lihatlah baik-baik dengan mata kalian, perhatikan semuanya. Ini adalah bukti yang kalian minta. Bukalah mata kalian lebar-lebar, lihat ini baik-baik. Inilah bukti yang kalian minta. Ini
Ini adalah sertifikat resmi orisinalitas paten dunia baru. Yang menandatangani adalah Oculus. Itu dia yang termuda, pemenang penghargaan Kinke. Ya ampun, ternyata Direktur Zeng adalah Oculus yang misterius itu. Qin Yuesheng, selama bertahun-tahun ini, aku memberikan segalanya untuk Xinsheng, tapi apa balas budi darimu? Kau mengambil semua kerja kerasku, memberikannya kepada timmu, dan menggunakan hasil karyaku untuk memoles selingkuhanmu. Qin Yuesheng, kamulah orang yang paling tidak tahu malu dan paling jahat di dunia ini. Astaga, dia benar-benar orang seperti itu. Padahal mereka tadi masih membicarakan orang lain di sini. Sungguh hati yang kotor, apapun yang dilihatnya jadi kotor. Moralitas merosot, bajingan dan selingkuhan, bahkan bisa menghadiri konferensi pers. Jijik sekali, berada di dekat mereka, aku merasa tercemar. Semua karyaku pada kode dasar memiliki tanda air Oculus. Jika aku memutuskan untuk menarik semuanya kembali, menurutmu Xinsheng masih punya berapa paten yang berguna? Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti tidak benar. Kau pasti bukan Oculus. Xiao Li, bukankah kau bilang kau adalah Oculus? Kenapa? Kau, bukti apa yang kau punya? Untuk membuktikan bahwa kau adalah Oculus? Ini tangkapan layar email Chunyi. Di dalamnya ada email yang dia kirimkan secara anonim kepada Xinsheng, serta catatan percakapan dengan dosennya selama periode Dunia Baru 2.0. Apakah ini cukup sebagai bukti? Chunyi, ternyata selama bertahun-tahun ini kau selalu membantuku. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Qin Yuesheng, selama bertahun-tahun ini, hal yang paling kusesali adalah pilihan untuk dulu bersama denganmu, seorang yang kejam tak berperasaan. Kau tak punya hati nurani. Direktur Qin, Dunia Baru dari awal sampai akhir adalah karya Chunyi. Termasuk lebih dari 10 item, paten besar dan kecil. Sudah saatnya kau mengembalikan haknya. Tidak. Xiao Li, bukankah Huai Chuan masih punya puluhan miliar rupiah? Berikan itu padaku. Selama kau bisa membantuku, aku pasti bisa bangkit kembali. Shengge, aku... Cepat. Qin Yuesheng, kau tak perlu memohon pada Xu Baili lagi. Apa? Warisan Gu Huai Chuan itu sudah lama dihabiskan olehnya. Apa maksudmu? Xiao Li, apa yang dia katakan itu maksudnya apa? Uang Huai Chuan yang ada padamu, bukankah kau bilang belum kau sentuh? Dia pasti berbohong padaku? Benarkan? Bicara. Mana uangnya? Xiao Li, aku... jawab. Biar aku saja yang bicara. Warisan 80 miliar rupiah milik Gu Huai Chuan itu habis dalam waktu kurang dari setahun setelah diterima oleh Xu Baili. Tidak hanya itu, dia juga gagal berinvestasi dan terlilit utang. Tidak. Bukan hanya itu, dia juga demi mempertahankan citra palsu sebagai nyonya kaya, berani meminjam pada rentenir berbunga tinggi. Astaga, puluhan miliar rupiah habis begitu saja. Dia bahkan berutang pada rentenir, sungguh seperti orang yang tidak pernah puas, terlalu serakah. Bohong. Bohong. Semua itu bohong. Semua itu bohong. Zeng Chunyi, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kau memfitnahku. Qin Yuesheng, aku masih punya bukti konkret di sini. Apa kau masih perlu melihatnya? Tidak. Qin Yuesheng,
Inilah orang yang kau agungkan, orang yang kau bela, sampai rela mengorbankan aku dan anak kita. Kau mendekatinya dengan segala upaya, hanya demi uang, dan pada akhirnya, rencana manis di benakmu gagal total, bukan? Zubaili, apa yang dia katakan itu benar? Bicaralah, mana uangnya? Mana uang yang kuharapkan untuk menyelamatkan nyawa? Bukankah kau bilang akan membantuku? Kau terus membohongiku. Kau hanya ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, bukan? Ya, memangnya kenapa kalau aku yang menghabiskannya? Uang yang ditinggalkan Huai Chuan untukku, aku bebas menghabiskannya sesukaku. Memangnya kau berhak melarangku? Dasar wanita tak tahu malu. Qin Yuesheng, kau berani memukulku. Kau pikir kau ini siapa? Kau hanyalah sampah yang hidup berkat belas kasihan. Zheng Chunyi. Diam kau. Kenapa? Apa aku salah bicara? Kalau bukan karena grup Xinsheng masih punya nilai, kau pikir aku mau merendahkan diriku membawa hau-hau untuk menjilatmu? Mimpi saja kau. Kau. Seorang pengecut yang bahkan tidak bisa menjaga anaknya sendiri. Muka apa yang kau punya untuk mengurusku? Wah, benar-benar seperti anjing menggigit anjing. Qin Yuesheng, semua ini yang terjadi sekarang, sudah sepantasnya kau dapatkan. Cepat rekam. Cepat rekam. Jangan rekam. Chunyi. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku sudah dibutakan oleh harta dan terperdaya oleh tipuan sampai aku mengabaikanmu. Oh, semua karena perempuan murahan Zubaili ini yang menggodaku, dia yang menipuku. Chunyi, kau pasti masih mencintaiku, bukan? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, dan kita punya begitu banyak kenangan indah. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Chunyi, apa kau masih ingat 5 tahun lalu di rumah kontrakan kita? Kau bilang, aku pasti bisa sukses. Kau juga bilang akan selalu mencintaiku. Sejak saat itu, aku bersumpah, aku akan selalu mencintaimu. Dan saat pertama kalinya mencapai terobosan baru, aku mengangkat gelas perayaan dan berbicara. Kau menatapku dengan kagum sambil tersenyum. Sejak saat itu aku bersumpah, aku harus memberikan semua yang terbaik di dunia ini untukmu. Juga anak kita, seandainya anak itu masih ada, mungkin sekarang sudah menendang perutmu ya. Chunyi, aku bersumpah, aku akan bersikap baik padamu seumur hidupku. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan, asalkan kamu mau memaafkanku. Qin Yuesheng, daya ingatmu benar-benar bagus ya. Tapi sayang, semuanya salah kau ingat. Ingatanmu benar-benar bagus. Ya, sayangnya semuanya salah kau ingat. Lima tahun yang lalu, di rumah kontrakan, kau bilang padaku, hanya aku yang bisa membantumu. Aku pun menjadi teknisi paling bawah di Xinsheng. Pada pesta perayaan perusahaan, kau bilang itu semua berkat departemen teknik, bahkan namaku tidak kau sebut sama sekali. Dan tentang anak kita, kau bahkan tidak pantas menyebutnya. Di formulir prosedur pengakhiran kehamilan anak itu, ada nama besar Qin Yuesheng juga. Mana mungkin itu terjadi? Xiaoli,
Xiaoli, kau pergi ke mana ini? Aku baru saja keluar berjalan-jalan sebentar. Cunyi, tanda tangan itu bukan aku yang menandatangani. Cunyi, dengarkan penjelasanku. Apakah itu tanda tanganmu atau bukan? Apa bedanya lagi? Akulah yang menyebabkan anak kita meninggal. Selesai. Semuanya sudah selesai. Siapa Qin Yuesheng? Qin Yuesheng, Anda diduga melakukan penggelapan jabatan, penipuan bisnis, dan transfer ilegal aset perusahaan. Mohon ikut kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Qin Yuesheng, kau tidak perlu khawatir. Xinsheng juga merupakan hasil kerja kerasku. Setelah likuidasi kebangkrutan, aku sendiri yang akan mengambil alihnya. Nyonya Subaili, Anda diduga melakukan penipuan keuangan besar, menghasut orang lain, serta masalah ekonomi lain yang mungkin terlibat. Mohon ikut kami juga. Zheng Cunyi, apakah kau sudah puas? Kau menghancurkan aku, menghancurkan Shengge, dasar wanita jahat. Semoga kamu mati dengan mengenaskan. Kamu baik-baik saja? Saya sangat baik, tidak pernah sejelas ini sebelumnya. Kalau begitu, anggap saja semua. Orang baru saja menonton pertunjukan murahan. Pesta makan malam kita berlanjut. Bersulang untuk semuanya. Qin Yuesheng, ex-Yu Bailey. Karma kalian telah tiba, sementara dunia baru saya, sekarang baru saja dimulai. Baiklah, terima kasih semuanya. Baiklah, tidak masalah. Berita keuangan Paycheck. Sistem Sintong telah diluncurkan, uji coba awal, mendapatkan banyak ulasan positif dari pengguna, dan akan segera diterapkan secara luas dalam kehidupan. Shentong Keji kemungkinan akan menggantikan grup Sinseng menjadi raksasa baru di industri. Silakan masuk. Direktur Zheng, Anda terlihat segar. Rupanya pimpinan Shentong cepat beradaptasi. Terima kasih banyak Direktur Rong dan juga tim yang luar biasa. Ya. Likuidasi kebangkrutan Xinsheng telah selesai. Qin Yuesheng divonis penjara 5 tahun. Asetnya disita secara paksa. Subaili kurang lebih sama dengannya. Setelah keluar, ia masih harus melanjutkan pembayaran utang. Anak itu telah dibawa oleh kerabat jauh. Sudah kuduga. Anda terlihat sama sekali tidak terkejut bahwa Qin Yuesheng akan berakhir seperti ini. Qin Yuesheng tidak pernah mengerti seberapa tinggi dia berdiri, sepenuhnya bergantung pada seberapa tinggi fondasi yang saya berikan padanya. Dia sendiri yang menghancurkan fondasi itu dengan tangannya. Wajar saja jika dia jatuh. Saya dengar Qin Yuesheng bersaksi di pengadilan bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak segera mengenali bahwa Anda adalah Oculus. Bukan itu yang ia sesali. Yang ia sesali adalah kehilangan seseorang yang bisa membuatnya menikmati kekuasaan selamanya, bagaikan batu loncatan tanpa pamrih. Lalu apa rencana Anda selanjutnya? Setelah sistem Sintong stabil, saya ingin mengambil cuti. Kalau begitu, apakah Anda keberatan jika saya ikut? Saya kebetulan tahu pulau dengan pemandangan yang sangat indah. Kalau begitu, Direktur Rong, undangan macam apa yang Anda ajukan? Ini adalah undangan persahabatan antara mitra kerja, tentu saja. Jika Anda bersedia meningkatkan status hubungan ini menjadi yang lain, saya juga tidak keberatan.